Halo warganet, selamat datang kembali di perkuliahan praktikum audit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kertas kerja pemeriksaan utang biaya. Nah, sebelum lanjut ke kertas kerja pemeriksaannya, kita perlu memahami dulu apa itu utang biaya. Nah, mungkin banyak sekali istilah-istilah yang digunakan oleh perusahaan untuk akun ini. Cuman, nature-nya itu sama, bisa utang biaya, bisa accrual, kemudian bisa banyak hal lah. Tapi intinya di sini adalah karena adanya perbedaan periode, maka ada pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan pada tahun ini, dikeluarkan secara kas tahun ini, tapi dibayarkannya di tahun depan, tapi kita sudah menerima manfaatnya di tahun berjalan gitu. Jadi pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan ini belum keluar, tapi ada beban yang harus kita akui terlebih dahulu. Jadi kita menyebutnya dengan accrual. Nah, kalau di sini kita membahasnya di sisi karena ini adalah kewajiban yang harus dibayar, yang harus dibayar pada tahun ini tapi belum dibayar, makanya masuknya utang accrual. Kemudian kalau misalnya yang sebelumnya kita sudah bayar lebih dahulu untuk jangka waktu yang ke depan, nah itu akan menjadi aset accrual, cuman jarang memakainya. Biasanya uang muka biaya yang kita gunakan seperti itu. Jadi ini logika terbalik untuk aset dibayar di muka. Oke, langsung lanjut saja di kita akan ngambil akun yang berkaitan dengan utang biaya. Nah, ini karena akun yang menggunakan bahasa Inggris, kita coba utang ya, bahasa Inggris. Kita lihat satu-satu. Bagian utang, kepala 2. Nah, urutannya itu berdasarkan likuiditas ya. Nah, di sini ada accrued expenses. Yang akan kita gunakan adalah nomor akun 21400. Nah, lalu kita pindahkan akun ini ke lead sheet. Lead sheet-nya di accrued expense, jangan lupa untuk memindahkan nilainya. Oke, nilainya ini ada 534 ya. Ini ada yang special value. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita ambil dari TB ya. Jadi TB client balance. Kemudian lalu, sebelum kita buat adjustment, kita buat rumus dulu. Hasil audited, kemudian kita masukkan yang prior year, yang 2012. Kita harus membuat fluktuasinya. Nanti kenaikannya penurunannya cukup signifikan, karena tahun lalu itu 1,5 M, sekarang cuman setengahnya 500-an juta, turunnya sekitar 65 juta. Seperti itu. Lalu setelah itu kita akan melihat apa aja sih yang ada di sini. Ini satu akun khusus dikelompokkan satu, nggak dipisah-pisah, kemudian nilainya cukup besar. Seperti itu. Nah, di sini yang akan kita lakukan tadi sudah masukkan nomor akunnya, lalu kita masukkan merapikannya, data-data di awal untuk klien, jangan lupa periodenya, kemudian disiapkan oleh siapa, tanggal berapa, time startnya, time finish. Gitu. Nah, tujuannya adalah untuk audit
utang biaya. Nah, yang harus kita lakukan di sini ada dua, yaitu kita mendapatkan detail dari accrual expense, merekonsiliasi dan merekalkulasikan. PPRF-nya ini nanti bisa diisi selanjutnya. Kemudian kita akan melakukan full search for unrecorded liabilities. Nah, kenapa kita akan mencari ini? Karena kewajiban itu kan suatu yang mengurangi nilai asetnya. Liability, kewajiban itu nature-nya, bawaannya perusahaan tuh cenderung untuk menyajikan lebih rendah dibandingkan seharusnya karena kewajiban. Karena ketika nanti perbandingan rasio-rasio, kalau kewajibannya terlalu tinggi itu tidak baik untuk perusahaan, jadi nilainya terlalu tinggi. Utang kebanyakan orang melihat kalau utang itu tuh tidak bagus gitu, padahal sebenarnya ada leverage. Nah, di sini karena dilihat apalagi untuk liabilities ya, unrecorded liabilities ini, karena kita basisnya adalah accrual, jadi cut off-nya harus jelas tuh. Apalagi kalau yang untuk accrued expense ini perusahaan kan sudah menikmati, cuman dia nggak mencatat ini, mungkin karena bukan leverage ya. Kalau leverage itu utang bisa meningkatkan kemampuan perusahaan di masa depannya gitu. Kalau ini jadi harus disajikan seperti itu. Oke, lalu berarti langkah yang pertama adalah mendapatkan daftar accrued expense. Nah, kita harus tahu nih accrued expense itu isinya apa aja. Kita lihat dari CL-nya. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui nature dari accrued expense ini. Karena kita kan untuk bagian ini hanya satu aja yang diaudit ya, berarti semua biaya-biaya itu ada di sini. Jadi kita harus tahu apa aja yang beban-beban apa saja yang masuk di sini. Untuk mengetahui nature dari akun ini, kita melakukan review dari general ledger-nya. Nah, di sini kita shot dulu berdasarkan nomor akunnya. Kalau dari neraca atau termasuk utang atau aset tuh kan yang kita lihat ada saldo. Nah, saldo itu biasanya dia ada kita melihat transaksi yang paling terakhir. Jadi kita ngelihat mulai dari Desember. Oke, ini ya. Nah, ini sebelum kita mendapatkan data dari klien, kita bisa melakukan rekonsiliasi sendiri. Misalnya nih, berarti kan ini ada penambahan. Nah, seperti ini. Ini yang debit itu berarti dia untuk pembayaran yang sebelumnya. Misalnya ini. Sama ya. Nah, coba kita tandain, namanya merekonsiliasi. 17 dengan angka 17 sebelumnya. Ini ya, precise banget angkanya. Kemudian ini 25 juta, ini untuk yang ini 788. Nah, ini reconcile. Lalu ini yang 17, ini 1785. Ini 25 untuk yang pembayaran ini. Tuh 106 nih, pasti ini dia gabungan sih. Oke, coba kita yang 17 dulu nih. 17 ini untuk yang 836. Oke, kita nggak nemu di sini, berarti mungkin ada gabungan. Coba kita lihat yang gabungan, berarti ini gabungan dari yang sebelum-sebelumnya. Karya Persada. Angkanya cukup bulat ya. Oke, gabungan dari sebelum-sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu caranya untuk merekonsiliasi.
Lalu karena kita ini audit untuk utang, apalagi untuk accrual, itu dia biasanya seperti yang saya jelaskan tadi, cut off. Nanti dia itu pasti bulannya itu nggak akan jauh-jauh dari November atau Desember gitu. Karena biasanya kalau perusahaannya dia kontrol cukup baik dan tertib, itu dia utang langsung dibayarnya nggak akan lama gitu. Karena dia akan untuk membantu likuiditas perusahaannya biar kelihatan bagus. Tuh. Lalu nih ya, jadi kebanyakan dia dari ini yang terakhir. Ini dugaan sementara dari auditor ya. 408. Ini. Tapi kembalinya sudah ada pembayaran di sini. Kemungkinan ada tergabung dengan yang lain. 134. Oke. Nah, kemungkinan yang sama berarti ini ya. Kita coba pindahkan ke sheet yang baru. Kita mencoba untuk rekonsiliasi sendiri dari data ini sebelum minta list dari klien. Oh, tidak bisa. Jadi harus per bagian. Oke. Harusnya nggak bisa. Harusnya bisa sih. Ini ya. Yang belum terbayar. Kita pindahkan di sini. Contohnya. Seperti itu. Kita coba jumlahkan. Parti B. Kita bandingkan dengan yang ada di sini. Nah, karena kita dapat selisihnya dikit, nah kemungkinan yang kita dapatkan ini benar ya. Pas. Karena di bawah EMPT-nya kita, kalau misalnya lebih dari 20 juta, cukup besar, nah kita harus mencari lagi atau menanyakan kepada klien kenapa ini apa yang kurang gitu, atau apa yang lebih. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang waktunya kita untuk memvouching. Kita cari yang lebih besar dari EMPT, yaitu 20 juta. Kalau ini kecil, kita IPA saja. Nah, kita IPAS aja. Nah, kita IPAS yang lebih kecil dari, kita ambil yang besar-besar ini. Tuh. Ya, apalagi yang misalnya kita ambil yang paling besar. Nih, kita vouching, dan kalau komisi biasanya dia ada perhitungannya. Kemudian ini ada audit fee, berarti kita bisa melihat dari surat perikatannya apakah benar untuk accrual-nya. Kemudian audit fee kita lihat apa kita vouching EL. Kalau ini kita recalculate. Accrue bonus kita coba recalculate. Jadi kita harus minta data dari perusahaan. Kalau jam sostek ini kita vouching aja. Vouching
Ini juga recalculate. Kalau bonus-bonus itu kita coba untuk recalculate ya, vouching dan recalculate bisa. Kalau ini 35 sama, jadi kita bisa salah satu aja. Ini kita bisa kelompokin ya, karena ini nature-nya sama pasti. Bonus-bonus itu nature-nya sama, kita gabungin aja. Kita kelompokkan ya, yang mungkin sifatnya sama. Commission, bonus, commission. Lagi nih commission. Gak bisa double. Satu-satu. Ini bonus. Commission ini commission lagi. Jam sostek juga kita kelompokkan dengan temannya. Oke. Nah, commissionnya cukup kecil-kecil ya, bisa diipas aja untuk commission. Nah, baru kita untuk yang bonus ini. Bonus ini cukup sama, nanti dia biasanya punya agreement recover atau agreement vouching EL judgment letter, itu surat perikatan. Kemudian ini ada jasa. Ini pasti dia ada keteraturan pembayaran ini. Kalau bisa dilihat ini, ya bisa lihat engagement letternya ya. Ini soalnya sama, yang bisa naik turun karena ada kursnya. Ini aktuaria nggak begitu signifikan, ipas aja. Berarti kemungkinan kita harus vouching untuk yang sostek. Tuh, terus kemudian melakukan perhitungan kembali. Lalu, nah ini yang audit performnya. Planningnya ya, planning auditnya. Lalu yang dilakukan berikutnya adalah kita membuat template untuk recalculate difference, kemudian kita lihat apakah sudah dibebankan di TP, perbedaannya berapa, dan keterangan. Nah, di record di sini itu biasanya karena ini menggunakan transaksi mata uang asing, kita harus menghitung kembali apakah nilainya sudah sama atau belum. Nah, karena ini utang biaya, kita bisa melakukan pengujian di pembayaran di tahun
selanjutnya melakukan auditnya di bulan apa. Misalnya masuknya di Januari akhir, berarti saya minta pembayaran dari Januari sampai kita masuk audit, atau ya tergantung Januari atau Februari itu masuk auditnya. Itu jadi kita cek angka-angka ini apakah benar-benar sudah dibayar di Januari. Berarti kalau dibayar di bulan tahun berikutnya, berarti benar-benar ini adalah utang biaya atau accrued expense. Kita mendapatkan angka dibayar di bulan Januari sebesar 21 juta. Berarti kita buat isinya. Paid in January. Nah, lalu kita cek apakah memang di sini expense sudah diakui di laporan keuangan. Nah, caranya adalah kita cek nih CV, kita copy aja 18 jutaan ya. Kita buka dulu. Lalu kita ambil yang voucher numbernya. Nah, ini temulah. Nah, kita lihat yang 18 juta. Kalau ini tadi accrualnya. Oke, berarti dia sudah melakukan ini beban ya. K7 itu beban. Nama akunnya outside bookkeeping expense 18 juta. Itu berarti sudah diakui di expense TP-nya. Lalu ada perbedaankah dengan expense TP-nya? Tidak ada, berarti pas itu. Lalu yang lain-lain, misalnya untuk internal commission ini, kita perlu mendapatkan detailnya dari klien seperti bonus sama commission. Nah, kita mendapatkan contohnya ini ya. Kita mendapatkan detail karyawan-karyawan mendapatkan commission. Jadi ada tambahan, ada semacam bonus lah untuk karyawan office untuk workshop. Nah, ini dia mendapatkan bonus untuk 2013 sebesar sekian, 180 juta. Kemudian dipotong pajak jadi ini. Nah, ini biasanya karena ini berkaitan dengan karyawan, dia pasti digabung dengan gaji untuk pembayarannya, take home pay-nya. Cuman untuk pencatatannya tetap dibeda ya. Ini karena bonus itu berkaitan dengan kinerjanya. Nih, lalu kita bisa vouching di tahun 2014. Apakah benar-benar sudah dibayar atau belum? Oke. Lalu berikutnya ini berkaitan dengan komisi. Kalau bonus itu kan kerja dalam satu waktu tertentu, karyawan bonus. Tapi kalau komisi itu berkaitan dengan kinerjanya, kinerja tertentu. Misalnya ada penjualan. Nah, kalau kamu bisa menjualkan sekian, nah kamu mendapatkan komisi seperti itu. Nah, ini perhitungan dari klien. Lalu kita mencoba untuk ini. Untuk menghitungnya dan vouching yang ada di bulan Januari, apakah benar-benar sudah dibayar itu. Saya kalau gaji itu idealnya memang tidak dipending terlalu lama gitu. Misalnya gajinya di bulan Desember tapi belum dibayar, ya di Januari, tapi jangan terlalu lama, ya melihat
kekuatan keuangan dari klien juga sih. Cuma kalau yang ini dia cukup baik, jadi tidak dipending terlalu lama. Jadi biasanya diakuinya ini kan dari Oktober Desember, biasanya dibayarnya di bulan Januari setelah liburan, misalnya tanggal 2, 3 gitu, di awal-awal Januari. Karena berkaitan dengan dia menghitung dulu nih sampai 31 Desembernya. Nah, ini kita coba digabungkan di sini ya. Jadi perhitungan dia kan nih. Oke, lalu ada perbedaan atau tidak. Nanti bisa dicek di jurnalnya seperti apa, bisa dilanjutkan sendiri. Seperti itu, sama dengan yang bonus. Oke, bonus ini ada. Nah, kalau bonus ini kita tahu ternyata ini bonusnya untuk karyawan ya, berarti kita bukan vouching untuk engagement letternya. Kita cukup recalculate aja 35 juta. Perusahaan melakukan pembagian bonus setiap bulan itu 35 juta. Baru nanti di akhir tahun baru menyesuaikan berapa gitu. Itu nih totalnya ada berapa? 210 juta dibandingkan dengan ini. Nah, itu untuk yang dari detail list yang kita dapat ya. Nah, kalau yang misalnya di jam sosial itu kita bisa vouching aja. Vouching yang lain. Kalau yang ini kan ada perhitungan ya. Itu. Oke, berarti untuk yang tes yang pertama udah selesai. Nah, berikutnya adalah kita melakukan full unrecorded liabilities. Itu kita lihat minta data pembayaran di bulan Januari. Siapa tahu belum dilakukan. Nah, ini contohnya. Dia ada pembayaran yang kita ambil yang melebihi MPV ya, 20 juta. Misalnya ada pembayaran ini ada 245, 3124 di tanggalnya ini, nomor invoice-nya ini tuh. Lalu kita deskripsinya ini ya. Lalu kita cek apakah benar-benar apakah memang itu bagian dari hak dari kewajibannya atau kewajiban di tahun 2013 atau bukan. Tuh. Nah, ini kita cek untuk invoice ini di TB-nya. Nah, ini ternyata dia nggak ada ya. Belum ada jurnalnya, berarti memang tidak termasuk. Karena ini berkaitan dengan beban di tahun 2014, kan cukup lama ya. Misalnya yang ada di Januari, dibayar di Januari. Itu karena yang di Januari sudah dibayar untuk yang di accrued yang ini. Kita sudah cek. Tuh. Misalnya kayak listrik, air. Itu kan ada beda waktu ya. Biasanya sudah ada tagihannya, berupa pembayarannya. Pasti kita sudah menikmati manfaatnya di bulan Desember, cuman dibayarnya di bulan berikutnya itu kalau yang untuk yang pasca bayar. Nah, berarti sudah selesai untuk pemeriksaan accrued expense dan tidak ada jurnal yang penyesuaian yang diperlukan. Sekian buat kuliah pada kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dilakukan di forum yang tersedia. Terima kasih.